Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah ngebucinkah? Apa masih belum? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Video kali ini kelanjutan Big School Love On, yang mana di episode ini akan semakin banyak drama yang penuh dengan intrik dan kejadian kocak pastinya guys. Sehabis kejadian menyelamatkan Sungyul, ibu Sungyul jatuh sakit. Di sini Woyun nampak sedih karena perbuatan Sungyul, ibunya menjadi sakit. Lalu Woyun keluar dan ia memberitahu Sungyul. Di sini sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Sesampainya di rumah, Woyun diobati oleh Liu Subi. Di sini seperti biasa mereka berdua ngebucin bareng. Lalu Liu Subi pergi ke atap dan ia menemui Sunbi. Di sini Liu Subi mengatakan kalau ia nggak akan lagi mau jadi malaikat. Hal itu membuat Sunbi sedih. Keesokan harinya, semua temannya mengatakan kalau Liu Subi dan Woyun terlihat seperti sepasang kekasih. Di sini Woyun nggak menghiraukannya. Saat mau difoto, Woyun berpose sangat romantis. Hal itu membuat temannya iri. Kemudian Jae-suk bangun dan ia mengatakan kalau sedang terjadi cinta segitiga, namun Woyun gak menghiraukannya. Sementara itu, saat sampai rumah, Sungyul ditanyai oleh ibunya agar tidak melakukan hal konyol, namun Sungyul gak menghiraukannya. Kemudian ibu Sungyul menemui Liu Subi. Di sini ia meminta agar Liu Subi menjauhi Woyun dan ia meminta agar Liu Subi tinggal bersamanya. Sesampainya di rumah, ibu Sungyul mencari kalungnya di kamar Sungyul. Kemudian Sungyul datang dan ia mengatakan kalung itu udah ia buang. Di sini hal itu dilihat oleh ayahnya. Kemudian ayahnya menampar Sungyul. Sungyul nampak kecewa karena ia terus disakiti dan ia sangat membenci keadaan ini. Kemudian ayahnya meminta maaf kepada istrinya atas kelakuan Sungyul. Sementara itu, di tempat lain, Liu Subi dan Woyun sedang asik melihat drama. Karena mengantuk, Woyun meninggalkan Liu Subi sendirian. Keesokan harinya, ayahnya memarahi Sungyul atas kejadian semalam. Ia sangat kecewa dengan kelakuan Sungyul. Kemudian Sungyul meminta maaf kepada ibunya. Dan saat ayahnya tidak ada, Sungyul kembali mengancam ibunya akan melukai Woyun. Hal itu membuat ibunya sangat cemas. Sementara itu, Woyun dan Liu Subi berangkat sekolah seperti biasa. Kemudian saat mereka membersihkan ruang basket, tiba-tiba Liu Subi datang. Ia mengatakan kalau Jae-suk dan temannya dipanggil guru. Lalu saat Liu Subi membantu Sungyul, tiba-tiba aja Sungyul membuang bola itu. Kemudian Woyun menghampiri Sungyul. Di sini Sungyul nampak sekali kecewa. Bahkan saat di ruang loker, Liu Subi mendatangi Sungyul dan tetap aja Sungyul sangat marah ketika Liu Subi menyebutkan nama Woyun. Sementara itu, Sungyul dipanggil ibu Sungyul. Di sini, ia diminta agar mengizinkan Liu Subi tinggal bersamanya. Awalnya di sini Woyun menolak, namun setelah berpikir cukup lama, akhirnya Woyun dengan terpaksa menerima keputusan itu. Saat berjalan, Woyun bertemu dengan Liu Subi. Di sini Woyun berusaha tetap tersenyum, meski sebenarnya ia terluka. Kemudian Liu Subi mengatakan kalau ia nggak bakal meninggalkannya dan berjanji akan menaruh hatinya di tempat ini. Nampaknya cinta Liu Subi kepada Woyun sudah sangat dalam nih guys. Kasian banget ya mereka harus berpisah karena sebuah keadaan yang gak memungkinkan. Akhirnya Liu Subi pun diantar oleh Woyun ke tempat Sungyul. Di sini mereka sangat berat untuk berpisah. Namun apa daya, hal ini harus terjadi. Bahkan saat udah di luar, Woyun terus berusaha mencari celah. Hal itu diketahui oleh Sungyul. Kemudian Liu Subi datang. Mengetahui Liu Subi datang, Sungyul segera menutup korden jendela itu dan berlalu pergi meninggalkan Liu Subi begitu aja. Sesampainya di rumah, Woyun melihat boneka yang biasa dimainkan oleh Liu Subi. Kemudian ia pergi kembali ke rumah Sungyul.
dengan tujuan mengantar bonekanya itu. Namun di sini ia nggak bertemu dengan Lee Subi. Sementara itu Lee Subi datang ke kedai untuk bertemu dengan Woyun. Namun karena Woyun nggak ada, akhirnya Lee Subi menunggu sampai ia ketiduran. Sementara itu Jae-suk sedang asik menelpon. Kemudian ia melihat salah satu teman wanitanya yang sedang pergi bersama 2 orang lelaki. Dan ia berusaha menyelamatkannya, namun Jae-suk malah dihajar oleh kedua lelaki tersebut. Dan ia diselamatkan oleh gurunya, tapi apa daya mereka berdua justru babak belur. Di sini gurunya sangat perhatian kepada Jae-suk. Bahkan ia meminta agar Jae-suk pulang. Kemudian sahabat Woyun saat jalan pulang ia bertemu dengan teman Jae-suk yang mengetahui ia sedang dalam keadaan pingsan. Ia pun membawanya ke kedai Woyun, yang mana pada akhirnya ia diobati oleh Woyun dan sahabatnya tersebut. Saat mau dibawa ke rumah sakit, ia menolaknya dengan alasan ia takut akan dimarahi oleh orang tuanya. Sementara itu, Jae-suk saat pulang ia melihat sebuah boneka, yang mana di boneka itu ada tulisan dari Woyun. Saat mau membuang boneka itu, ia bertemu dengan Lee Subi. Saat mereka sedang bertengkar, hal itu diketahui oleh Ibu Sungyul. Di sini Ibu Sungyul memojokkan Lee Subi. Ia mengatakan agar Lee Subi tidak menemui Woyun lagi. Bahkan HP Lee Subi juga diminta olehnya agar Lee Subi tidak bisa berhubungan dengan Woyun kembali. Di tempat lain, Woyun berusaha menghubungi Lee Subi, namun karena HP-nya udah disita, ia nggak bisa mendapat jawaban darinya dan terus memikirkan Lee Subi. Sementara itu, Lee Subi hanya bisa pasrah dengan keadaan ini, yang mana pada akhirnya mereka berusaha untuk tidur, namun di sini nggak ada yang bisa tidur, dan mereka berdua kembali terbangun sambil merenungi nasib mereka masing-masing. Yang mana Woyun ini sangat kecewa dengan keadaan tersebut. Kemudian saat bangun keesokan harinya, ia berpamitan kepada kedua temannya. Akhirnya Woyun pun berangkat ke sekolah. Sementara itu Lee Subi nampak pucat. Dan saat bangun ia memasak untuk keluarga Sungyul. Dan akhirnya ia pun makan bersama dengan Sungyul. Tapi saat mau berangkat sekolah ia diperiksa oleh Sungyul. Karena ketahuan demam, ia pun dilarang oleh Sungyul untuk masuk sekolah. Kemudian Sungyul mengunci pintunya. Sesampainya di sekolah, Woyun menanyakan kabar Lee Subi kepada Sungyul. Sungyul pun mengatakan kalau Lee Subi sedang sakit. Kemudian Woyun menemui ibu Sungyul, dan ia sangat marah dengan keadaan ini. Saat Woyun mau ke rumah Sungyul, ia dihentikan oleh ibunya. Namun Woyun gak menghiraukannya. Ternyata kejadian ini diketahui oleh Jae-suk dan temannya. Woyun pun mengejar Sungyul dan ia memberikan HP agar Woyun bisa berhubungan dengan Lee Subi. Tapi di sini Sungyul malah meminta agar Woyun tinggal bersama karena mamanya ada di rumahnya. Dan ternyata hal ini diketahui oleh ayah Sungyul. Sesampainya di rumah, Lee Subi menanyakan keadaan Woyun. Lalu ibu Sungyul mengizinkannya untuk masuk sekolah kembali. Kemudian Lee Subi mengingatkan kalau ia nggak bisa melupakan keluarganya. Hal itu membuatnya sangat sedih. Sementara itu, saat di kedai, Woyun didatangi oleh teman-temannya. Kemudian Woyun diminta untuk keluar. Ternyata Anha ingin bertemu dengannya. Dan saat Anha masuk, ia sangat kecewa karena di dalam banyak teman lelaki. Anha pun mengurungkan niat untuk bermalam di rumah Woyun. Lalu Woyun mengusir ketiga temannya agar tidak tidur di rumahnya lagi. Nggak berapa lama kemudian Jae-suk datang. Ia menanyakan hubungan Woyun dan guru etika. Di sini Woyun nggak mau mengatakan apa-apa. Hal itu membuat Jae-suk kecewa. Lalu Woyun pergi ke atap untuk menenangkan dirinya. Saat di atap ia teringat saat ia bersama Lee Subi. Kemudian di sini terjadi hal mistis di mana bajunya mengikuti gerakan Woyun yang ternyata itu dilakukan oleh Sunbi. Sesampainya di rumah, ayah Sungyul sangat marah kepada istrinya yang sudah menyembunyikan suatu rahasia yang sangat besar.
Kemudian di sini terjadi perdebatan di antara mereka berdua, dan hal itu didengarkan oleh Lee Subi. Nggak berapa lama kemudian, Woyun datang untuk menemui Lee Subi. Di sini Lee Subi nampak bahagia dengan kedatangan Woyun. Kemudian di sini Sungyun muncul. Nampaknya ceritanya semakin menarik nih guys.